Saudara pastikan make sure pulang lihat Merry Christmas saudara sudah turun sebelum bulan ini ya. Kalau sudah belum turun tidak usah diturunkan lagi karena sudah terlambat saudara-saudara ya. Inilah waktu yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Saya mendengarkan kesaksian banyak jemaat yang menikmati Natal tahun 2022 dengan Merry Christmas yang tergantung dari 2021 saudara ya. Karena saking sibuknya mereka lupa menurunkannya. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri semester pertama di tahun ini. Kita sudah triwulan, kita sudah caturwulan, dan sebentar lagi semester. Saudara-saudara, saya review sedikit, kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. 11 hari lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Lalu 10 hari kemudian, hari Pentakosta tanggal 28. Bulan Mei ini kelipatan 7, 14, 21, 28. Ya, dan di Papua ada kebijakan khusus, pemerintah membuat fakultatif tanggal 29 hari Senin sebagai hari raya keagamaan, libur fakultatif di Papua, Pentakosta kedua. Jadi hari Kamis tanggal 18 kita ada ibadah kenaikan, kemudian 10 hari murid-murid tunggu di kamar loteng Yerusalem, hari yang ke-50 Pentakosta, Tuhan mencurahkan kuasanya. Dan kita ada di dalam suasana di mana Tuhan sementara menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Ya, jadi saudara-saudara saya ulang sedikit, 4 Injil itu berbicara tentang Tuhan. Luar biasa, ada 89 pasal, 28 Injil Matius, 16 Markus, 44, 24 Lukas, dan 21 Yohanes, semuanya 89. Lalu hanya 4 pasal yang berbicara tentang kelahiran sampai umur 12 tahun. Matius 2 pasal, Lukas 2 pasal. 85 pasal berbicara tentang pelayanannya sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis 3,5 tahun. 85 pasal berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus. Anehnya, gereja bikin Natal jauh lebih hebat daripada 85 pasal itu saudara ya. Jadi tidak kaget saudara, walaupun Natal pun orang bisa berbicara tentang kematian Tuhan. Walaupun Natal pun orang bisa berbicara tentang penyalipan Tuhan. Kenapa? 85 pasal itu mengambil porsi terbesar dari 89 pasal dalam kitab Injil yang berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan khusus untuk penyalipannya, khusus untuk penderitaan, penyalipan, kematian, kebangkitan itu 27 pasal. Saudara-saudara bisa lihat begitu banyak ayat yang berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Itu penting sekali karena dia datang untuk kita semua. Yesaya 53 berkata, penyakit kita yang ditanggungnya, buruk mukanya sampai semua orang berkata dia kena tulah. Dan kita melihat bagaimana kita telah dikembalikan dari tempat yang hilang kepada tempat kebenaran. Bukan domba itu yang cari jalan pulang, tapi Tuhan yang membawa domba itu pulang ke tempatnya. Bukan saudara yang membawa pulang diri saudara, tapi Tuhan yang membawa saudara kepada kemenangan. Jadi kalau saudara berkata begini, puji Tuhan Pak, tadi saya ketemu Tuhan di Aston. Bukan saudara ketemu Tuhan, Tuhan yang ketemu saudara. Yang terhilang saudara, bukan Tuhan yang terhilang. Ya saudara-saudara, Tuhan yang menemukan saudara. Tuhan yang menemukan domba itu, Lukas 15. 3 hilang di Lukas 15. Domba hilang, dirham hilang, dan anak yang hilang. Dan Tuhan yang menemukan domba itu, saya sudah cerita pertobatan versi kerajaan sorga. Di mana kita bisa menerima kasihnya, kita bersedia dipeluk, kita bersedia diangkat, kita bersedia dibawa pulang. Itu pertobatan yang sejati. Saudara, ketika engkau bersedia untuk dikasihi oleh Tuhan, bersedia untuk diberkati oleh Tuhan, itulah pertobatan yang sejati di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu kita sudah mendengarkan beberapa waktu yang lalu bagaimana Tuhan berkata kepada murid-murid dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-7. Ini perkataan malaikat pertama kepada murid-murid karena mereka pergi ke kuburan-kuburan sudah kosong. Lalu malaikat berkata begini, "Hei, kasih tahu murid-murid, ia mendahului kamu di Galilea." Semua bilang mendahului. Saya mau berkata buat saudara, saudara bisa ganti Galilea dengan minggu, bulan, hari, tahun. Ia mendahului kamu di minggu depan. Ia mendahului kamu di bulan Juni. Ia mendahului kamu di 2024. Sebelum saudara sampai di minggu depan, Tuhan sudah mendahului saudara dan dia siapkan berkat. Dia tidak datang, dia tidak mendahului dengan tangan kosong. Ada roti, ada ikan. Sebelum murid-murid menangkap ikan, Tuhan sudah siapkan berkat buat mereka. Adakah lauk padamu? Dia tanya, kamu punya ada ketidak? Saya punya suada nih, sebelum mereka diberkati Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat buat mereka. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mendahului saudara dan dia bukan dia mendahului saudara dengan tangan kosong. Dia mendahului saudara dengan berkat-berkat yang sudah disiapkan buat saudara. Makanya saya sudah khotbah Mazmur 91, Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha kuasa. Dimulai dari pasal ayat 1 ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, akan bernaung dalam naungan yang maha kuasa. Maha tinggi El Elyon, maha kuasa El Shaddai. Saudara ya, jadi Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, El Shaddai, Allah yang maha kuasa yang menyediakan semua yang kita perlukan. Nah,
Saudara-saudara, lalu Tuhan sendiri mengulang dalam ayat yang ke-10. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28 itu, aku mendahului kamu di Galilea. Betul saudara, murid-murid belum sampai di Galilea, Tuhan sudah mendahului mereka di sana. Sebelum saudara sampai ke besok hari Senin, Tuhan sudah mendahului. Dan ada meja yang sudah disiapkan buat saudara. Di satu gereja di tepi Danau Galilea, ada sebuah gereja yang disebut Mensa Christi. Mensa Christi itu artinya meja Kristus. Jadi di tengah-tengah gereja itu ada sebuah batu karang seperti meja, dan mereka percaya di tempat itu Tuhan menyediakan roti dan ikan. Ya, ada api dan arang di sana yang sudah Tuhan siapkan. Lalu Tuhan mengubah kemandulan menjadi kelimpahan. Ada kalau padamu tidak ada, tebarkan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu bicara tentang kekuatannya Tuhan. Jangan pakai kekuatan saudara, pakai kekuatan Tuhan. Dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sekalipun demikian jala mereka tidak robek. Tuhan merubah kemandulan menjadi kelimpahan yang luar biasa. Yesaya pasal 54, bersukacitalah hai si mandul, karena engkau akan mempunyai banyak anak melebihi orang yang bersuami. Artinya saudara-saudara, jangan dulu putus asa, jangan dulu stres. Mungkin hari ini usahamu belum menghasilkan, pekerjaanmu belum berhasil, malah orang merugikan saudara. Belum berakhir saudara-saudara. Tuhan masih punya rencana yang luar biasa dan Dia akan berikan saudara berkat yang luar biasa melebihi apa yang saudara pikirkan. Yakub ketika berusaha dibodohi sama pamannya, sama omnya ya, lalu jadi papa mantu. Jadi tadinya om, kemudian jadi papa mantu, kemudian dibodohi, saudara-saudara, diambil hak-haknya, bahkan dia berkata belum terima gaji sudah dipotong, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, sampai-sampai mereka berkata kalau bukan korupsi tidak mungkin dia diberkati seperti begitu. Suruh KPK periksa, suruh jaksa periksa, suruh polisi periksa, gak ada salahnya. Kenapa? Tuhan akan berkati saudara melebihi daripada apa yang saudara pikirkan, sampai orang akan berkata kalau bukan korupsi nggak mungkin. Itu berkat yang akan Tuhan berikan buat saudara. Demikian hebat sampai mereka curiga ini pasti ada main salah ini. Saudara bisa lihat itulah berkat yang Tuhan akan siapkan buat saudara. Jadi keadaan saudara hari ini bukan akhir, ini adalah awal untuk Tuhan melepaskan berkat yang luar biasa. Pak, saya sudah coba sana coba sini tidak berhasil. Tidak semua orang tidak menginginkan kata tidak berhasil, tapi itu yang dialami oleh Sakeus. Ia berusaha, semua bilang berusaha. Saya percaya saudara bukan orang-orang malas, saudara orang yang berusaha. Tapi tidak berhasil, itu yang tidak kami inginkan. Belum selesai. Tuhan masih punya rencana yang luar biasa. Jadi kalau kau melamar sana belum diterima, melamar sini belum selesai. Saya sudah bilang ulang-ulang, kalau kau sudah melamar tidak diterima, artinya kau bukan melamar, kau yang bikin orang melamar buat kau. Belum ada yang amin. Maksudnya apa pendeta? Kau yang buka perusahaan dan dulu kau melamar, sekarang orang yang melamar di kau, saudara. Percaya tidak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena setiap kali sudah aminkan, aku bukan ekor tapi kepala. Aku bukan turun tapi naik. Pasti akan terjadi. Ada seorang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan dia mengaminkan. Kamu akan panjang umur dan dia bilang amin. Dan kamu akan melihat perkara-perkara luar biasa yang belum. Terus yang teman-teman yang lain bilang mau umur berapa kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang mengaminkan ini sampai dong semua lewat dia masih sehat, masih kuat dan dia melihat perkara-perkara yang luar biasa. Ini kuasa dalam berkata amin, saudara ya. Karena setiap kali saudara berkata amin sama seperti melihat dengan percaya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Ya, Yohanes 20 ayat 5, murid yang mengasihi Tuhan berlari, dikasihi Tuhan bukan mengasihi, dia dikasihi Tuhan ya. Ya begitu stopwatch ditekan tak, Petrus dan murid yang dikasihi berlari. Yang lebih cepat sampai adalah murid yang dikasihi. Saudara-saudara, orang yang merasa dia diberkati, dikasihi Tuhan, ditolong Tuhan akan berlari lebih cepat. Bukan yang mengasihi Tuhan, bukannya. Saya ini, pagi-pagi bangun berdoa. Saya ini, yang lain mesti saya menyembah Tuhan. Stop membanggakan perbuatanmu kepada Tuhan, mulailah sadar perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Karena kau bisa berbuat banyak, karena Tuhan telah berbuat lebih dulu buat saudara. Dan murid yang membanggakan kekuatannya ini selalu lepu lebih dulu. Saudara baca di dalam Matius pasal 26, ya ayatnya yang ke-31 kalau nggak salah ya, tadi ayatnya saya sudah kasih itu. Itu Petrus bilang begini, semua tergoncang, saya tidak tergoncang. Karena Tuhan berkata begini, malam ini semua kamu akan tergoncang. Nah, lalu Petrus berkata begini, semua tergoncang, Satra tergoncang. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia nomor satu yang meninggalkan Tuhan, bahkan pakai sumpah, saya tidak kenal dia.
Di mana Yohanes yang dikasihi oleh Tuhan, bukan membanggakan perbuatannya, tapi membanggakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Sampai di kayu salib, Yohanes masih berdiri di sana, dan Tuhan masih berbicara dengan dia, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Sudah bisa lihat orang yang sadar perbuatan Tuhan dalam hidupnya, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, dan jauh lebih sukses. Berlari lebih cepat. Aku bisa semua ini karena anugerah Tuhan. Ya, aku bisa semua karena kebaikan Tuhan. Aku bisa semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Makanya sudah bisa nyanyi seperti begini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sadarlah perbuatan Tuhan bukan perbuatan saudara kepada Tuhan. Karena semakin saudara sadar perbuatan Tuhan dalam hidup saudara, semakin saudara akan berbuat bagi Tuhan. Ya, Petrus, Yohanes beda. Yohanes berlari lebih cepat. Lalu dia melihat kain kapan, ayat yang kelima dari Yohanes 21. Itu melihat dalam bahasa asli artinya blipo. Ya, melihat biasa saja. Ya, melihat biasa saja. Oh iya, iya. Oh iya, kalau uang 100.000 cuma bisa beli bumbu. Saya itu melihat biasa saja. Lalu Petrus yang tadinya lari belakangan, dia masuk ke dalam, dia melihat kain kapan sudah tergulung. Masa ada sempat-sempatnya masih gulung kain ya, pencuri masih sempat-sempatnya, berarti dia tidak terburu-buru. Lalu properti yang paling berharga kok ditinggalkan. Ini melihat teoreo, melihat dengan analisa. Lah, orang curi mayat kok properti yang paling mahal nggak diambil? Begitu kan? Karena ini kain kafan bisa diuangkan dan itu sangat mahal harganya. Tapi ini kok tidak diambil. Nah, saudara mulai analisa, kira-kira kalau pendapatan sekian begini bisa berapa lama baru bisa beli rumah ya? Mungkin 30 tahun ini. Ya, itu melihat dengan teori. Tapi ada melihat yang ketiga, lalu dia melihat ayatnya yang ke-8 dengan percaya. Dia melihat dan percaya, itu namanya melihat dengan iman. Aku percaya sedikit di tangan Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakan. Makanya Tuhan mengambil 2 ekor ikan, 5 roti, ia menengadah ke atas, ia mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan. Saudara terima gaji di awal bulan, jangan lihat gajimu. Kalau lihat gajimu, ini bayar ini habis, sudah tercukup semuanya ini. Lihat ke atas, ucapkan berkat, saudara kelimpahan terjadi. Amin. Sudah tahu apa itu stres? Stres itu dimulai dari khawatir. Kata khawatir itu sama seperti Tuhan berkata kepada Marta, Marta engkau khawatir akan banyak hal. Itu bahasa aslinya merinau. Merinau itu bingung. Gak tahu mau bikin apa, bikin ini salah, bikin ini. Sudah pernah begitu ya? Salah ini, bikin ini salah, itu salah. Itu namanya merinau, bingung, khawatir sampai bingung. Lalu Tuhan ambil satu topik khusus dalam Matius pasal 6. Jangan khawatir, lihat burung di udara. Burung-burung nih kadang-kadang pikir, ini manusia ini dong stres ini ya toh. Jadi saudara-saudara sekali-sekali keluar lihat burung ya toh. Lihat ya burung ini, aduh don pernah pergi di bank deposit kah, cari ini, dong aman-aman saja saudara ya. Bangun pagi berkicau gitu kan saudara ya. Gak pernah stres, gak pernah, jangan khawatir, merinau ya, jangan bingung saudara-saudara. Percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ingat tahun ini rest in acceleration, istirahat dalam percepatan. Tuhan akan buat percepatan. Engkau boleh bekerja sibuk tapi pikiranmu tetap tenang, itu istirahat saudara ya. Ada orang badannya istirahat tapi pikirannya kerja saudara ya. Gimana caranya itu saudara? Tuhan tidak inginkan kita seperti itu. Tuhan ingin kita istirahat dalam hadiratnya dan lihat dia bekerja. Karena ini waktunya di mana Tuhan bekerja bagi kita. Aku akan berkati engkau, aku akan. Perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Di mana aku akan berkati dulu. Kamu harus. Sekarang aku akan. Puji Tuhan. Kegagalan saudara di hari lalu tidak menghalangi Tuhanmu. Aku akan. Karena kemarin kau telah laku, hari ini saya mau tolong kau. Tidak. Tuhan bicara khusus di antara murid-murid. Kasih tahu Petrus, saya tunggu dia di Galilea. Kalau saya jadi Tuhan, ayatnya mungkin berbeda.
Kasih tahu Petrus, sasu coret dia. Saudara ya, bisa seperti itu. Karena Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi Tuhan darahnya telah dicurahkan. Dia tidak ingat-ingat lagi kesalahan yang dibuat oleh Petrus. Dan begitu ketemu Petrus, dia tidak bicara masa lalu, tapi dia bicara masa depan. Iblis suka bicara masa lalu kita. Tuhan bicara masa depan kita. Kadang-kadang dia kasih ingat, kemarin toko udah bikin begini. Oh itu makanya. Kasih ingat ke depan saudara. Aku punya masa depan yang luar biasa. Karena masa laluku sudah diselesaikan di kayu salib. Haleluya, tidak ada tuduhan karena dakwaan bukan dari Tuhan, dari iblis. Kita mengalahkan pendakwa itu dengan darah. Kita sudah minum tubuh dan darahnya. Kita mengalahkan semua dakwaan. Aku diberkati Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Bukan lagi, aduh aku terlaku sekali. Semua kita hari ini layak di hadapan Tuhan karena kita punya imam besar yang sangat luar biasa. Amin. Imam besar itu bukan mewakili Tuhan, tapi mewakili umatnya. Jadi setiap kali imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus, kalau imam besar itu kudus, umatnya diberkati. Kalau imam besar itu kacau, umatnya juga kacau, saudara ya. Jadi imam besar itu diikat dengan rantai, kalau sampai ada apa-apa di dalam dia masuk dengan tidak kudus karena kemuliaan Tuhan mati, gak ada orang yang bisa ambil mayatnya, tarik. Lalu di kaki ada gring-gring. Jadi kalau gring-gring itu masih bunyi, berarti dia masih hidup, masih ada aktivitas, saudara-saudara. Dan imam besar itu masuk ke ruang maha kudus bukan untuk kebaikan dia atau kebaikan Tuhan, tapi kebaikan umatnya. Makanya sudah baca dalam Keluaran 28, di jidat imam besar itu ada patam yang bertuliskan kuduslah Tuhan. Saudara sudah tahu hari ini pikiran saudara tidak sampai ke sorga. Kenapa? Karena pikiran Kristus yang mewakili di sorga. Kalau pakai pikiran kita ketemu semua terlaku, betul tidak? Kadang-kadang kita menyembah Tuhan, kita mulai merenungkan, itu orang sana tuh dia tertahu ini kah? Dia tertahu beribadah kah? Masa di gereja masih lihat FB? Aduh, itu kau kusembah. Oh saya tahu dia tuh pergi ke gereja bukan mau cari Tuhan, itu dia mau cari jodoh itu. Kau kusembah, oh apalagi dia. Nah kadang-kadang pikiran kita tidak kudus, saudara. Tapi sudah tahu imam besar kita punya pikiran yang kudus yang mewakili kita. Makanya setiap kali Bapa di surga melihat kita, dia melihat kita orang yang diberkati karena kita punya imam besar yang punya pikiran yang kudus. Imam besar itu mewakili kita semua. Sebab itu sebabnya hari ini tidak ada tuduhan lagi buat saudara. Saya sudah cerita saudara kan, dia datang di telinga kiri, dia hajar di telinga, bosnya sama. Ya toh, di telinga kiri dia bilang, kau lihat dia tuh, itu dia itu terbetul sekali tuh. Ya toh, baru dia hajar di telinga kiri saudara. Kau ini di rumah Tuhan berpikir terlaku sekali. Bosnya sama, cuma dia mainkan ketemu pikiran karena peperangan kita ada di sini. Tapi kita sudah memenangkan dengan pikiran Kristus. Tidak, aku diterima karena pikiran Kristus suci dan luar biasa. Aku diterima karena pikiran Tuhan kudus dan aku juga menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tidak perlu tertuduh lagi, tidak perlu stres lagi, tidak perlu minum Valium, Magadon, obat penenang lagi. Kenapa? Karena Tuhan telah berikan janjinya, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu yang mengalir dan menular bagi banyak orang. Kau akan menularkan damai sejahtera. Amin. Kau akan menularkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, lalu Tuhan mulai menampakkan diri ke sana kemari ya, 40 hari lamanya. Lalu pada saat hari yang ke-40, Kisah Rasul pasal yang pertama, Tuhan lagi berjalan ke Bukit Zaitun bersama murid-murid. Lalu murid masih bertanya begini, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan ini? Nah, kenapa Petrus berkata Tuhan berkata semua kamu akan tergoncang? Karena semua mereka murid-murid ini punya konsep Mesias tidak boleh mati. Waktu Tuhan memberitahukan dalam Matius 16 pemberitahuan pertama tentang kematiannya, tentang penderitaan, dia akan disalibkan, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Petrus tarik Tuhan ke samping, lalu ngomong secara pribadi, Tuhan jangan bicara-bicara barang itu lagi ya. Karena di konsep murid-murid tidak ada cerita Mesias harus mati. Kenapa? Kalau Mesias harus mati tidak ada beda dengan orang-orang yang sebelumnya datang sebagai Mesias. Salah satunya Barkoba, saudara ya. Dia diurapi sebagai Mesias pada waktu itu. Romawi datang pelintir dia game. Lalu kalau Yesus harus mati lagi, berarti dia tidak ada beda dengan Mesias-Mesias yang sebelumnya. Sementara kami mengharapkan dia untuk memulihkan kami dari semua penjajahan Romawi. 2 ekor ikan, 5 roti, orang makan berkelimpahan. Ekonomi kita nggak perlu takut. Pesta di Kana, anggur habis, masalah-masalah seperti ini tidak ada masalah. Mancing ikan, ada uang, bayar pajak, gak ada masalah. Lah kalau dia jadi raja, kita paling bahagia, paling aman. Saudara-saudara, sementara Tuhan datang bukan untuk itu, Tuhan datang untuk mati.
Lalu dia ucapkan yang pertama, Petrus jangan bicara-bicara Tuhan, nyala iblis daripadamu. Artinya apa? Itu bukan pikiran Kristus, itu pikiran iblis. Padahal dia baru bilang, baru selesai ini, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Ya, menurut kata orang siapa aku ini? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Baptis. Kalau menurut kamu engkau adalah Mesias. Petrus, berbahagialah engkau, hai Simon bin Yunus. Karena apa yang kau katakan bukan dari dirimu, tetapi itu datang daripada Tuhan. Habis itu Tuhan bicara tentang penderitaannya pertama kali. Petrus tarik Tuhan ke samping dan berkata jangan bicara-bicara barang itu lagi. Karena Petrus paling tidak dia udah pikir, Perdana Menteri, kalau Yesus jadi bosnya, minimal saya Perdana Menteri. Dari 12 murid, Petrus termasuk dalam ring satu. Tuhan punya ring satu, ya Petrus, Yakobus, Yohanes. Saudara, kalau rapat dengan 12 murid ini bisa 24 pendapat, saudara ya. Jadi rapat dengan 3 orang ini saja, nanti 3 yang implementasi di murid-murid lain, saudara ya. Jadi saudara-saudara, ring satunya Tuhan ini Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan konsep Petrus ini, Tuhan tidak boleh mati. Makanya saudara-saudara, waktu Tuhan pergi berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap oleh serdaru-serdaru Romawi, itu Petrus bawa parang, saudara ya. Saya tidak perlu sidak, karena pasti saudara tidak ada yang bawa parang di ibadah ini, saudara ya. Tapi Petrus pernah beribadah bawa parang ya. Saya cari tahu ini, jangan-jangan dia ini lahir besar di Papua kalau saudara. Biasa pegang parang ini, saudara ya. Dan betul dia tarik parang. Dia potong hamba daripada imam besar namanya Malkus dengan tujuan, ayo Sasu mulai ini, mana yang lain? Kita tidak boleh biarkan Mesias harus ditangkap, kita tidak boleh biarkan Mesias mati. Dan saya sudah lihat dia satu kali bicara semua orang rubuh, ya. Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Ini aku, rubuh semua. Buat apa lagi kita untuk takut? Kita yang 3 orang, 12 orang ini bisa kalahkan mereka semuanya ini. Pasti kita menang. Tapi Tuhan bilang sarungkan pedangmu. Karena Petrus tahu Mesias tidak boleh mati, tetapi Tuhan mau Petrus mengerti, saya datang untuk mati bagi engkau. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan tidak mati? Bahkan semua pelanggaran kita tidak pernah akan selesai. Tapi dia lebih memilih untuk minum cawan supaya pulang ke surga bersama-sama dengan saya. Dia bisa bebas, bisa. Saya bisa minta pasukan malaikat, selesai. Tapi dia memilih untuk mati di kayu salib supaya kita menjadi bagiannya. Dia bisa pulang, bisa. Surga sambut. Tapi dia akan pulang sendiri tanpa saya dan saudara. Dan dia lebih memilih untuk mati supaya tong pulang sama-sama. Dan hari ini dia sudah siapkan tempat bagi kita, sehingga kita akan tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Tubuh yang lemah ini tidak ada lagi, kita punya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Zat! Pintu terkunci, bisa masuk, saudara ya. Masih bisa makan? Bisa. Yesus makan ikan, saudara ya. Habis makan ikan, hilang lagi. Sama-sama ikan dalam perutnya juga ikut hilang, saudara ya. Karena bukan soal apa yang saudara pakai, tapi melekat kepada siapa, itu yang paling penting. Saudara pergi beli kopiah di toko mungkin 150-200 ribu. Tapi kalau kopiah itu sudah melekat di kepala presiden, nilainya berbeda. Makanya saya dari dulu cari tahu merek apa. Baju yang dipakai oleh Sadrak, Mesak, Abednego sampai api saja terbisa kasih angus ya. Bukan soal merek, melekat pada siapa itu yang paling penting, saudara ya. Saudara tahu sapu tangan melekat di Paulus, maka sapu tangan itu bisa menyembuhkan orang sakit. Batu melekat kepada Daud, Goliat bisa mati. Saya pikir-pikir Goliat itu semua sudah tertutup. Pakai baju sirah, ada ketopong, tidak ada celah. Tapi kok bisa masih ada satu batu kena di jidatnya itu, saudara ya. Tetap Tuhan masih punya celah buat saudara. Walaupun saudara berkata semua sudah tertutup. Saya pikir mungkin waktu Goliat lihat Daud, dia ketawa karena terlalu kecil. Ketopongnya terangkat, saudara, makanya ada kosong di sini. Tapi saudara-saudara, apapun itu, Tuhan masih punya jalan. Tuhan masih punya celah buat saudara. Jangan takut, masih ada jalan terbuka buat saudara. Pak, semua jalan sudah saya coba A, B, C, D, semua opsi sudah selesai. Belum berakhir saya katakan hari ini. Karena masih ada opsi dari Tuhan yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Yang tidak pernah engkau dengar sebelumnya. Tuhan masih punya buat saudara yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, ini cerita tentang bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa mengambil porsi 85 pasal. Makanya setiap hari kita mesti bicara tentang kebaikan Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi? Saya akan pergi kepada inti yang Tuhan taruh. Kita lihat Kejadian 26.
Kejadian 26 itu Ishak di negeri orang Filistin. Orang Filistin ini orang yang selalu menindas, yang selalu bermasalah. Saudara, kadang-kadang kita ada di tengah-tengah dasar. Saudara sudah obah, sudah atur begini, tiba-tiba orang lain bikin rusak. Saudara sudah tiba-tiba, saudara kita ada di tengah orang-orang Filistin yang merusak. Filistin itu bicara sistem, Filistin itu bicara tentang tekanan, masalah. Tetapi saudara-saudara ada Ishak di sana. Ishak artinya tertawa. Saudara bisa tertawa dan bersuka cita. Mazmur pasal 23 ayat 24 ayat yang keempat, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ada lawan, saudara ya, tapi Tuhan siapkan hidangan. Dengarkan, Tuhan tidak tunggu bikin pesta sesudah lawan selesai. Tuhan tidak tunggu kita bersuka cita sesudah masalah selesai. Di tengah pergumulan, ucapkan syukur. 5.000 orang di depan, 2 ekor ikan di tangan, dia tidak lihat 2 ekor ikan. Dia menengadah ke surga dan mengucapkan berkat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya sampai kejadian pasal 26, maka timbullah, semua bilang timbul. Timbul ini sesuatu yang muncul dari bawah ke atas. Memang di Jawa, di Medan ada orang yang nama Timbul, ya kan? Ya saya baru pulang dari Sumatera, saya bicara ini, iya Pak di sini ada Timbul, marganya ini gitu kan. Saya tidak usah sebutkan marganya, tapi ada Timbul. Di Jawa juga ada Timbul, saudara. Saya ingat ini gara-gara nama ini kita bisa bermasalah, saudara ya. Ada seorang di Amerika diinterogasi oleh imigrasi karena visanya bermasalah. Lalu petugas imigrasi tanya, what is your name? Dia bilang, you don't know. What is your name? You don't know. Yes, because I don't know your name. I ask you, what is your name? You don't know. Dia marah sekali. Masa saya tanya, what is your name? Bilang, kamu gak tahu. You don't know. Padahal namanya you don't know. Please write your name. Begitu ditulis, oh sorry, namanya you don't know, saudara ya. Jadi you don't know kalau bahasa Inggris kan kamu gak tahu kan? You don't know. Ini gara-gara nama ini kita bisa bermasalah. Ya, saudara, timbul ini muncul dari bawah ke atas. Saudara, saya mau berkata buat saudara, hebatnya firman Tuhan. Baca hari ini, baca besok, baca kapan saja tetap baru. Karena firman Tuhan berbicara apa yang terjadi. Baca koran, baca hari ini, besok tidak baca lagi. Kenapa? Koran hanya menuliskan apa yang sudah terjadi. Firman Tuhan menuliskan apa yang akan terjadi. Itu hebatnya firman Tuhan. Amin. Makanya jangan terlalu banyak nonton TikTok, Detik, Kompas, stres. Aduh ini negara-negara sudah bergabung di BRICS lagi di Indonesia mau jadi apa? Timbul, bikin kita kacau, bikin kita ragu. Tapi Yakobus 1 ayat 17, semua yang benar dan anugerah sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segera terang padanya, tidak ada pertukaran atau perubahan. Saudara-saudara, tidak ada perubahan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik datang dari atas. Dari bawah kelaparan, dari atas kelimpahan. Kalau kamu minum air dari sumur ini haus lagi. Kalau kamu minum air yang kau berikan kepadamu dari dalammu akan mengalir air. Beda saudara ya. Berharaplah dari Tuhan. Saudara akan puas, saudara akan diberkati. Walaupun gajimu belum naik, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ingat saudara, berkat itu bukan cuma pendapatannya bertambah. Bukan. Pendapatan bertambah, pengeluaran tidak penting bertambah juga bukan berkat saudara ya. Hitung-hitung tidak ada sisa. Tapi berkat itu adalah semua belalang-belalang pelahap diusir oleh Tuhan. Pendapatan mungkin tidak bertambah, tapi pengeluaran tidak penting ditutup oleh Tuhan. Saya ingat di Ambon, ada dokter yang sudah hafal satu keluarga. Dia punya 3 anak, dia punya 2 anak, dan dalam keluarga mereka ada 4 orang. Minggu pertama anak yang tua ke dokter, minggu kedua anak yang nomor 2, minggu ketiga papa, minggu keempat mama. Itu rutin, sampai dokter hafal. Ini minggu satu waktu saudara, mereka dengar firman Tuhan ini. Dan mereka melakukan, Tuhan akan menghalau bagimu belalang pelahap, belalang yang ambil. Jadi semua pendapatan mereka itu habis hanya untuk berobat. Habis hanya untuk berobat. Ya habis untuk berobat. Satu waktu mereka dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan kami percaya, belalang-belalang sudah diusir karena kami percaya tangan Tuhan yang luar biasa. Dokter bilang, oh mungkin efek obat yang saya berikan kali ini sudah mulai bagus, karena bulan berikut tidak ada yang datang. Bulan kedua tidak datang. Bulan ketiga akhirnya dokter yang pusing. Kenapa saya punya pasien tidak apa sudah pindah dokter lain? Ketemulah satu waktu. Kenapa kok gak pernah datang? Saya punya suster, saya punya asisten, sudah tanya-tanya ini pasien ini sudah 3 bulan gak datang. Pak, sorry, kami sudah tidak punya gejala seperti yang dulu. Yang tiap datang tiap minggu buat anak pertama, minggu kedua buat anak kedua. Kami semua sekarang sudah bebas, sudah bisa lihat. Tuhan bisa halau belalang pelahap. Pendapatan mungkin tidak bertambah, tapi pengeluaran yang tidak penting dihalau oleh Tuhan. Itu yang disebut berkat. Bisa bilang amin? Ada kalanya pendapatan bertambah, tapi pengeluaran yang tidak penting tambah juga. Hitung-hitung tidak ada sisanya.
Jadi saudara mau tahu berkat itu bukan satu-satunya, salah satu. Tapi Tuhan menutup semua. Aku akan menghalau belalang pindahan sehingga apa yang kau makan betul-betul diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bisa bilang amin. Jadi saudara bisa lihat, ketika engkau belajar bersyukur seperti Ishak di tengah orang Filistin, Tuhan akan menghalau. Tuhan datang kepada Ishak dan Tuhan berkata, ini kelaparan bukan yang seperti pertama pada zaman Abraham. Artinya begini saudara-saudara, yang namanya krisis itu akan ada terus. Ya, Papa berdoa supaya nanti kalau kau besar, kau tidak alami seperti yang Papa alami ini. Ya, tidak saudara ya. Abraham alami kelaparan, turun ke Mesir. Istrinya dibilang saudaranya. Ishak mengalami kelaparan. Yakub juga mengalami kelaparan. Sampai dia bilang sama anak-anaknya, kenapa kamu diam-diam di sini? Ayo pergi ke Mesir. Papa dengar di Mesir ada gandum. Lalu bertemulah dengan mereka dengan Yusuf di sana. Dan pada kunjungan yang kedua Yusuf memperkenalkan dirinya. Itu juga kelaparan. Tapi saya mau berkata buat saudara, krisis boleh ada, tapi Tuhan pelihara kita dengan cara yang luar biasa. Tuhan pelihara kita dengan cara yang ajaib. Saudara akan dipelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak bisa menghasilkan pakaian untuk tubuh kita, betul ya? Semua yang kita pakai ini kan ada dari domba, ya. Kita nggak bisa menghasilkan pakaian kita sendiri kan? Ya minta maaf domba, saya potong kuku punya wulut untuk bikin wol, bikin baju gitu kan. Sementara tumbuh-tumbuhan bisa memproduksi keindahan buat dirinya. Lihatlah bunga ya, yang pagi mekar sore, tapi dia dalam Salomo dalam segala kemewahannya tidak sehebat bunga ini. Bunga ini sudah bisa menghasilkan keindahan dari dalamnya. Salomo perlu pakaian dari luar, saudara-saudara. Saudara bisa lihat saja ini Tuhan pelihara. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan, pasti juga Tuhan akan pelihara dengan cara yang luar biasa. Bisa bilang amin? Jadi tidak usah khawatir, tidak usah merinau, tidak usah bingung. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Berhenti pakai cara Mesir, pakai cara Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan buat saudara, ada banyak orang yang berkata begini, Pak, kalau nggak suap nggak mungkin. Saya mau berkata buat saudara, mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi saudara mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin, saudara ya. Bagi saudara mungkin susah, tapi bagi Tuhan tidak susah. Kenapa? Ada banyak orang telah melihat kematian luar biasa. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia bilang, Pak, saya sudah berkomitmen, saya nggak akan suap untuk dapat pekerjaan. Tuhan pasti akan berikan buat saya. Jadi saudara-saudara, begitu dia selesai bekerja, dia kasih ucapan terima kasih, dan itu bukan suap, itu ucapan terima kasih. Kalau saudara kasih sebelum pekerjaan, itu namanya suap, tapi kalau saudara kasih sudah pekerjaan, itu namanya ucapan terima kasih. Dan itu wajar, saudara ya, wajar. Terima kasih ya, sudah kasih saya pekerjaan, ini ada sedikit berkat, saya punya sedikit keuntungan, dan saya bagi keuntungan. Itu berkat, saudara, itu berkat. Bukan hal yang luar biasa, tapi cara Mesir, jangan pakai. Apa orang yang ke Mesir akan dipermalukan oleh Tuhan. Mari kita pakai cara Tuhan. Tuhan bilang sama Ishak, jangan pakai cara Mesir. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pikiranmu. Andalkan Tuhan. Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Lalu, diamlah di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Waktu orang menyakiti saudara, tempat untuk dipijak. Yang pertama membalas, yang kedua mengampuni. Dan Tuhan rekomendasikan, ampunilah orang yang bersalah. Kenapa? Karena waktu kau sakit hati, sama seperti kau minum racun dan berharap orang lain yang mati. Kau yang mati, saudara-saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tinggallah di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Saudara, ada orang berkata begini, Pak, kenapa saya belum diberkati? Tuhan berkata, firman kata Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Lalu saudara bilang, Tuhan kenapa bertumbuh? Tuhan bilang begini, saya mau kasih bertumbuh apa? Tidak ada yang kau tanam. Karena kau tanam, saya akan kasih bertumbuh. Waktu kau tanam perkataan, Tuhan akan tumbuhkan kemenangan. Waktu kau tanam berkat, Tuhan akan tumbuhkan kelimpahan. Apa yang kau tabur akan ditumbuhkan oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Kenapa? Kalau bukan Tuhan yang menumbuhkan, tidak mungkin Ishak menuai 100 kali lipat. Ahli pertanian tidak bisa menjelaskan. Sampai-sampai Ishak punya berkat itu mempengaruhi Raja Abimelek. Sekarang engkau telah jadi sangat diberkati. Saudara, saya mau berkata buat saudara, saya mau bernubuat buat saudara hari ini. Tangkap nubuatan ini. Engkau akan diberkati sampai orang akan berpikir kalau bukan korupsi tidak mungkin. Engkau akan diberkati sampai orang berpikir kalau tidak buat pelanggaran tidak mungkin. Itu yang dialami oleh Ishak.
Dan anaknya Yakub pun mengalaminya. Dia dihalangi oleh bapaknya, bapak mertuanya. Tapi Tuhan buka jalan buat dia. Dia menjadi lebih kaya daripada mereka. Dan dia membagi berkat. Bahkan buat orang yang mau rencana membunuh dia pun, dia membagi berkat. Tujuan Tuhan memberkati kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Aduh, kalau bukan orang itu. Oh Tuhan, terima kasih. Saya belum sempurna dalam hal ini, tapi saya belajar. Setiap kali orang undang saya akan bilang begini, saya akan datang. Tiket saya tanggung. Karena saya ingin kasih investasi, saya ingin ambil bagian di dalamnya. Dan saudara-saudara saya tahu, saya tidak pernah tidak pulang. Hanya karena pergi saya beli tiket sendiri. Dan saya tidak pernah tidak pulang. Saya tetap sampai dengan tujuan dan saya tetap diberkati oleh Tuhan. Karena saya tidak bekerja untuk organisasi, saya bekerja untuk Tuhan. Jadi kalau ada yang tahan, Tuhan yang kasih. Dan Tuhan punya bendahara di muka bumi sangat banyak. Saya sudah cerita bagaimana Tuhan bisa kirim orang 50 kilo jauhnya untuk menjawab dosa. Persoalan sederhana. Saudara-saudara, saya begitu pulang, saya check in online. Lalu saya bilang, loh kenapa saya punya seat sudah dikasih yang belakang sekali, depan-depan tidak terbuka. Tapi saya, oh terima kasih Tuhan, gak apa-apa. Saya ambil, sudah pesawat penuh sekali. Tapi saya lihat di sebelah saya ini masih kosong. Saya baru habis perjalanan dari Sumatera, saudara. Dan sudah tahu perjalanan ke Sumatera tuh kalau yang namanya 500 kilo itu biasa. Saya jalan dari Bakauheni pergi ke Jambi itu sudah langsung setir sudah ya. Istirahat sebentar di rest area langsung. Besoknya habis istirahat saya ke Padang sudah ya. Sumatera Barat, karena pelayanan saya ada di sana. Dari Sumatera Barat, saya pergi ke Pekanbaru, kena longsor di Kelok 9, 12 jam, tadinya cuma 6-7 jam. Lalu dari Pekanbaru, langsung ke Palembang, saudara-saudara ya. Itu saya lihat di Google Map, 17 jam. Tapi saya lewati 15 jam saya, saudara ya. Dan begitu lihat pelang, 130 kilo. Wih, puji Tuhan, sudah dekat. Saudara ya. 130 itu masih 3 jam, saudara ya. Dekat. Kenapa? Dengan apa kita mengukur, menentukan respon yang kita buat. Betul tidak? Kalau saudara pergi ke Sentani dari sini ya 36 kilo, 40 kilo. Dekat. Sarmi, wih jauh sekali. Padahal cuma 365 kilo, saudara ya. Tapi kalau saudara ukur dengan Pekanbaru Palembang, gak ada apa-apanya, saudara, gak ada apa-apanya. Nah, sama seperti cerita yang saya sampaikan buat saudara kan, induk tikus yang berantem dengan anak sapi kan, pernah dengar kan? Induk tikus bilang begini, tahukah engkau anak sapi, saya lebih besar daripada kamu. Itu anak sapi tertawa terbahak-bahak, aduh kamu bicara pakai otak, pakai logika, paha saya saja kamu gak dapat. Saya lebih besar. Itu mereka berantem gak ada kesimpulan, akhirnya induk tikus kasih solusi. Oke, biarlah orang-orang yang menilai siapa di antara kita yang besar. Bagaimana caranya? Saya akan lari di lapangan, kebetulan anak-anak sekolah lagi istirahat, dan mereka akan nilai siapa di antara kita yang besar. Oke, induk tikus lari di lapangan, tiba-tiba anak-anak berlompat, hei tikus besar, tikus besar, tikus besar. Begitu tikus balik bilang sekarang kau lari. Begitu anak sapi lari, sapi kecil, sapi kecil, sapi kecil. Dia bilang betul juga ya. Memang diukur dari dunia pertikusan, dia termasuk tikus yang besar saudara ya. Karena dia induknya. Diukur dari dunia persapian, dia termasuk sapi kecil. Karena ada induknya yang jauh lebih besar. Diukur dengan kekuatan saudara, masalahmu mungkin besar. Tapi diukur dengan Tuhan yang luar biasa, masalahmu gak ada apa-apanya. Bisa bilang amin? Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Ya, jangan ukur dengan kekuatanmu, jangan ukur dengan gajimu, jangan ukur dengan pendapatanmu, ukur dengan Tuhan. Saudara-saudara, begitu saya naik, saya baru perjalanan jauh capek, saya pingin sekali istirahat saudara. Kenapa? Karena sepanjang hari saya di jalan terus. Kita tahu itu malam penumpang full, tapi di samping saya, begitu saya dengar pengumuman dari depan, packs komplit. Langsung saya duduk di tengah supaya tidak ada orang yang gabung di saya. Begitu pesawat take off, saya tidur 3 seat, bayar 1 seat, nikmati 3 seat saudara ya. Wih luar biasa. Saya bilang Tuhan, saya tidak bermaksud membuat maskapai ini rugi Tuhan. Tapi ini yang terjadi dan saya terima dengan sukacita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Itu yang kiri kanan di depan saya 3, di kiri saya 3, di belakang saya 5. Memang full sudah. Cuma gak tahu ada apakah memang itu tidak ada penumpang atau gimana. Tapi begitu dibilang packs komplit langsung saya blok 3-3-nya saudara ya. Saya tidur sampai di Jayapura setelah bisa kuat ya, puji Tuhan. Hal-hal sepele tapi Tuhan bisa bekerja untuk
kebaikan kita. Mari kita bersyukur. Apa yang terjadi kalau tiga-tiga ada? Tetap saya bersyukur, saudara. Tetap saya haleluya. Karena Tuhan akan berikan tidur nyenyak juga. Mau ada orang atau tidak ada orang, saudara ya. Tapi hari itu saya dapat keistimewaan yang luar biasa. Saudara lihat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi lihatlah, bulan ini adalah bulan berkat di mana Tuhan yang berjanji kepada Ishak, kita juga keturunan Abraham. Siapa yang ada dalam Kristus, ia pun keturunan Abraham. Tuhan akan berikan berkat yang sama buat saya dan saudara. Kita lebih daripada orang-orang yang menang dalam Kristus Yesus yang sudah memberkati kita. Coba lihat di kiri kanan dan bilang begini, kau duduk di sebelah orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Lalu yang kedua bilang begini, saya terlalu diberkati untuk stres. Jadi tidak usah stres, sudah lihat Tuhan yang besar. Jangan lihat pendapatanmu, jangan lihat gajimu, jangan lihat 2 ekor ikan 5 roti. Lihatlah Tuhan dan ucapkan berkat. Lalu mulai membagi-bagi. Cukupkah tidak ini? Cukupkah tidak? Itu bukan kau urusan. Itu urusan Tuhan. Begitu kau melihat Tuhan, Tuhan dapat akses untuk bekerja dalam hidup saudara. Ucapkan berkat. Setiap kali saudara masuk ke dok, di sana ada palang parkir. Begitu saudara tekan parkir, maka palang terbuka. Sudah tahu setiap kali engkau mengucapkan firman Tuhan, sama seperti engkau tekan tombol itu karcis. Lalu malaikat bilang, palang sudah terbuka, ayo kita bekerja. Saudara. Jadi waktu engkau mengucapkan firman Tuhan, engkau membuka akses buat Tuhan bekerja lewat malaikat-malaikatnya. Apa yang membuat Tuhan menang dari segalanya? Yang diucapkan oleh firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Malaikat-malaikat datang melayani dia. Setiap kali sudah menyatakan ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Malaikat-malaikat datang membawa berkat. Setiap kali engkau berkata ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Saudara akan lihat kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Kenapa engkau sementara buka akses buat sorga bekerja dalam hidup saudara. Mari ucapkan berkat. Minggu ini adalah minggu kelimpahan buat saya. Minggu ini adalah minggu kasih karunia buat saya. Bulan ini semua utang saya akan terbayarkan. Wah ini amin banyak saudara ya. Dan kalau saudara sudah diberkati nomor 1 bayar utang. Itu alkitabiah sekali ya. Pak Pendeta, minyak full di rumah ini. Wah kalau saya waktu itu biasa jemaat saudara ya. Kalau lagi susah minta tolong doa pendeta, begitu Tuhan jawab, pendeta nggak dilaporin saudara ya. Karena takut pendeta minta bagian mungkin saudara ya. Padahal tidak. Jadi Pak Pendeta, aduh penagih-penagih hutang sudah datang mau angkat sapu anak-anak ini. Motor, itu yang paling pertama dong angkat. Sofa, tahun duduk di batu sekarang, sofa terada. Tempat tidur, semua kosong di rumah. Terus di rumah ada apa? Hanya kuali. Saudara pergi ke bank BCA minta kredit jaminannya anggunannya kuali. Langsung disuruh pulang, ini orang termasuk akal. Kalau tanah boleh, bangunan boleh, tapi kuali. Ternyata kuali bisa dianggunkan di sorga. Masih laku saudara ya. Bank sorga masih terima anggunan kuali saudara ya. Kuali, isi apa minyak? Sudah, pinjam jerigen jangan terlalu sedikit. Lalu mulai dia pinjam, ini orang pinjam apa? Usaha saya apa? Sudah bangkrut, tukang-tukang sudah penagih-penagih hutang sudah datang, debt collector sudah tiap hari di depan rumahnya. Mau bikin apa dia? Lalu tutup rumahmu, kunci pintumu, stop dengan lihat yang di luar. Jangan terlalu terpengaruh dengan hal-hal di luar. Tutup pintu untuk kelemahan-kelemahan yang orang bicara nggak mungkin berhasil, nggak mungkin sembuh. Itu stadium, sapu teman 3 hari mati. Itu pintu tutup, jangan dengar. Pintu-pintu yang melemahkan tutup, nggak mungkin tutup. Lalu mulai tuang, dekatkan bejana, sudah habis mama, full semua minyak. Yang dia lihat ini gelang emas baru, motor baru, kulkas baru, bisa kan? Tapi dia datang lapor, Pak, minyak full, saya mau bikin apa dengan barang itu? Ternyata pendeta itu konsultannya kerajaan sorga, gembala itu konsultan kerajaan sorga. Jadi jangan malu-malu lapor, saudara. Saudara, saya tidak akan minta komisi karena Tuhan, karena yang jawab Tuhan, saudara. Sampai hari ini kalau saya berdoa dalam nama Yesus, orang sembuh dan Tuhan kasih persembahan, Tuhan tidak bilang ini bagi-bagi. Kau pakai sapu nama toh, sapu perusahaan toh, Tuhan minta bagi, kita terima semuanya. Betul tidak? Kita berdoa pakai nama Yesus kan, yang sembuhkan Tuhan Yesus. Begitu jemaat kasih persembahan, kadang-kadang kan kita langsung hajar toh. Tuhan tidak bilang begini, kau pakai sapu perusahaan baru. Kan ada komitmen fee kan? Tidak. Silakan.
Pak Pendeta, minyak full ini. Jual, nomor 1 bayar utang. Kemudian sisanya kau atur. Hidup dari lebihnya. Pak Pendeta tolong doakan Pak. Ayo. Tuhan aku berdoa. Dalam nama Yesus minggu depan semua selesai. Begitu selesai dia terlapor. Hilang. Singapura, Hong Kong, Malaysia. Nanti susah datang lagi yang lalu. Sudah Pak, Tuhan sudah jawab. Terus saya sudah jalan-jalan. Oh ini pelanggaran ini. Haleluya. Nah mari. Alkitab itu penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Makanya orang yang mendapatkan firman Tuhan. Umur panjang. Semua bilang umur panjang. Yang kedua kekayaan. Bukan kekayaan nomor 1 ya. Apa artinya kekayaan kalau umur pendek tidak ada artinya saudara ya. Yang ketiga kehormatan, kaya dan terhormat. Semua bilang kehormatan. Yang ketiga damai sejahtera. 4 damai sejahtera. Yang kelima bahagia. Ucapkan panjang umur, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, damai sejahtera. Itu diberikan Tuhan buat kita dengan limpahnya. Dan itu akan menjadi bagian kita di bulan ini yang diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, saya akan mengucapkan berkat buat saudara sepanjang minggu ini engkau akan berkemenangan. Ini bulan ke-5 kasih karunia. Kasih karunia Tuhan akan melimpah dengan saudara-saudara akan bertemu dengan pertemuan-pertemuan yang tidak masuk akal. Kadang di bis, kadang di jalan, kadang di parkiran. Saudara bisa bertemu dan menghasilkan satu pekerjaan yang luar biasa. Satu proyek yang luar biasa. Satu berkat yang luar biasa. Karena Tuhan sudah mendahului saudara di Galilea. Tuhan sudah mendahului saudara di minggu depan. Tuhan sudah mendahului saudara dalam segala hal. Engkau lebih daripada pemenang. Saya berdoa sepanjang hidup ini, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Engkau diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. All my life.